Salam harmoni buat kita semua, salam sehat buat bangsa Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang apakah perbedaan antara statistik inferensial dengan statistik deskriptif. Namun sebelumnya, kita bahas dulu apakah itu statistika. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Statistik itu tidak lain adalah merupakan ilmu, ada juga yang mengatakan seni, yaitu seni atau ilmu untuk mengumpulkan, untuk mengolah, untuk menganalisis, juga untuk menginterpretasi, dan yang paling penting adalah akhirnya menyimpulkan data-data atau informasi yang kita dapatkan dari hasil pengamatan, hasil dari misalnya survei, dan seterusnya. Namun yang paling penting adalah setelah kita mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan akhirnya menyimpulkan sesuatu dari data yang kita dapat, maka ada pertanyaan berikutnya adalah, apakah hasil kesimpulan tadi, hasil yang kita dapat dari sebuah survei misalnya, atau sebuah pengamatan, sebuah pengukuran, apakah hasil itu akan kita gunakan untuk mengeneralisasi untuk skop yang lebih luas apa tidak? Nah, ini pertanyaannya. Misalnya, kalau kita dapatkan misalnya informasi dari suatu data bahwa harga suatu kebutuhan bahan pokok di suatu daerah gitu misalnya meningkat. Nah, dari pernyataan itu apakah kita akan simpulkan ke skop yang lebih luas, misalnya ke Indonesia. Apakah secara keseluruhan harga bahan pokok di Indonesia meningkat apa tidak? Nah, itu. Jadi, kalau pertanyaannya apakah itu akan digeneralisasi atau tidak, maka ini akan mengarah kepada dua hal yang sangat penting, yaitu kalau jawabannya iya, yaitu untuk digeneralisasi, maka itu yang kita akan sebut dengan statistik inferensial, yaitu sesuai dengan namanya, statistik yang membahas, berusaha menyimpulkan sesuatu untuk populasi atau untuk skop yang lebih luas. Jika itu tidak, jadi kita dapatkan informasi dari suatu data, hanya kita gunakan untuk menggambarkan misalnya kecenderungan suatu data, tren suatu data. Kalau hanya demikian saja, maka gambaran itu kita sebut dengan statistik deskriptif. Nah, ini poinnya. Apakah sudah jelas atau belum? Mungkin belum jelas, karena itu kita lanjutkan lagi. Let's check it out. Kembali sekarang kita pertegas apakah perbedaan antara statistik inferensial dan statistik deskriptif. Nah, ini yang kita akan bahas satu persatu. Jadi, perbedaannya tidak lain adalah satu, kalau statistik inferensial itu menggunakan data sampel semata-mata untuk menggambarkan populasi. Jadi melakukan inferensi tadi, menarik kesimpulan kepada skop yang lebih luas. Sedangkan statistik deskriptif itu hanya menggambarkan data, misalnya dalam bentuk bilangan, berapa berat badanmu, dua berat badan misalnya, atau berapa misalnya pertumbuhan ekonomi Indonesia gitu misalnya, untuk menggambarkan itu. Selanjutnya, statistik inferensial juga menggunakan teori kemungkinan
untuk menaksir atau memprediksi tentang populasi. Sedangkan statistik deskriptif yaitu bisa digambarkan misalnya dengan diagram batang, histogram, diagram lingkaran, dan sebagainya. Jadi fokusnya hanya pada menggambarkan sesuatu atau sifat-sifat atau kecenderungan dari data yang didapat. Berikutnya adalah statistik inferensial, membahas tentang bagaimana misalnya menguji atau meneliti atau menyimpulkan apakah suatu metode untuk menyembuhkan penyakit itu efektif apa tidak untuk seluruh populasi. Jadi misalnya sekarang zaman pandemi, pasti beberapa obat diuji coba pada kasus-kasus tertentu pada orang-orang tertentu. Pertanyaannya, apakah obat yang bisa menyembuhkan orang tertentu bisa menyembuhkan manusia secara umum? Tidak. Nah, ini pertanyaannya. Berikutnya, kalau statistik deskriptif hanya sebatas menggambarkan misalnya berapa banyak orang yang sembuh, berapa rata-rata usia orang yang sembuh, kira-kira yang sembuh itu dengan penyakit bawaan apa. Nah, berusaha mendeskripsikan dari data-data yang diperoleh tanpa harus menyimpulkannya. Apakah itu berlaku untuk seluruh manusia atau tidak. Nah, berikutnya, bahwa statistik inferensial juga biasa digunakan untuk menguji suatu kebijakan, menguji suatu metode. Apakah metode satu berlaku atau untuk suatu kelompok tertentu, apakah bisa diberlakukan juga untuk kelompok yang lain yang lebih luas, begitu. Sedangkan kalau statistik deskriptif hanya sebatas mengukur berapa penyebaran datanya, berapa variabilitasnya, berapa simpangan bakunya, berapa ringnya, berapa standar deviasinya. Nah, hanya sebatas itu, ya. Lebih lanjut kita perdalam sekarang tentang populasi dan sampel. Nah, ini populasi, tentu populasi adalah kumpulan orang-orang atau kumpulan sesuatu. Saya katakan sesuatu di sini karena sesuatu bisa berupa apa saja. Bisa berupa manusia atau makhluk hidup, bisa berupa binatang atau bisa benda, bahkan bisa berupa sifat-sifat dari suatu benda, ada suatu subjek tertentu. Begitu. Jadi misalnya bisa saja berupa orang-orang, tentu benda pasti tadi, bisa juga berupa bahasa-bahasa di dunia yang dimiliki oleh orang-orang atau manusia tadi itu. Jadi bahasa sifatnya abstrak, tapi kumpulan bahasa-bahasa di dunia itu bisa menjadi populasi. Jadi saya katakan populasi adalah sesuatu, segala sesuatu. Jadi sesuatu itu bisa berupa apa saja. Nah, dari populasi tentu kita tidak bisa meneliti seluruh anggota populasi karena cakupannya biasanya luas, ya. Karena itu statistik inferensial di sini memberikan metode kita cukup meneliti sebagian saja yang disebut dengan sampel. Sampel bahasa lainnya contoh. Nah, kita pilih beberapa saja. Nah, lebih lanjut tentang populasi dan sampel, apa hubungan antara populasi dan sampel sesungguhnya? Nah, di sini saya dapat gambarkan bahwa populasi tentu skupnya sangat luas, bisa diambil sebagian saja demi terbatasnya waktu, efisiensi, sumber daya, dan dana, dan sebagainya. Tapi harapannya tentu sampel yang diambil dari populasi itu harus memenuhi syarat. Syarat utama mengambil sampel yang baik itu adalah memiliki sifat representatif. Artinya keterwakilan dari sampel-sampel itu harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Agar apa? Agar kesimpulannya nanti dari data yang dapat dari sampel itu bisa digeneralisasi kepada populasi. Nah, itu maksudnya. Nah, selanjutnya, bahwa dari sampel sekarang, kalau kita sudah teliti sampelnya, kita dapatkan sifat-sifat di situ, kita dapatkan kesimpulan dari sampel-sampel itu, maka akan ditarik untuk generalisasi ke populasi. Apakah sifat-sifat yang berlaku pada sampel tadi, setelah dilakukan penelitian, juga berlaku pada populasi. Nah, pertanyaannya begitu. Jadi dari populasi ke sampel, dari sampel ke populasi. Nah, sifat yang harus dipenuhi adalah yaitu keterwakilan, representasi dari sampel itu. Nah, itu poin penting. Nah ini aspeknya adalah bagaimana dari sampel, dari sifat-sifat yang dapat sampel, ukuran-ukuran yang dapat pada sampel, gejala-gejala atau pernyataan atau apapun yang didapat dari sampel itu, apakah bisa digeneralisasi untuk populasi. Nah, ini tugasnya statistik inferensial. Nah, selanjutnya
Di sini saya bisa gambarkan bahwa sifat-sifat segala sesuatu yang dimiliki oleh populasi itu disebut dengan istilah parameter. Nah, parameter itu apa? Jadi parameter adalah segala sifat-sifat atau juga ukuran-ukuran dalam hal ini yang dimiliki oleh populasi. Dan ukuran-ukuran ini, karena ini populasi, biasanya sifatnya unknown, jadi tidak diketahui. Justru tugasnya kita adalah untuk mengetahui yang di populasi tadi itu, karena skopnya sangat luas, ya. Sedangkan segala sesuatu yang kita dapat dari sampel itu, satu sisi, itu yang disebut dengan statistik. Jadi statistik, bukan statistika. Jadi statistika itu ilmunya. Nah, contohnya adalah misalnya, kalau di parameter, kalau di populasi, kita biasanya berbicara tentang rata-rata populasi. Nah, kalau rata-rata populasi yang umumnya kita sebut, kita nggak ketahui, kecuali kita sensus ya. Jadi kita akan estimasi rata-rata populasi itu dari ukuran yang dapat pada sampel. Jadi kalau gitu hubungannya adalah bahwa rata-rata populasi biasanya tulis dengan huruf gitu. Mio, ya. Itu biasanya tidak kita ketahui kecuali kita melakukan sensus. Kenapa nggak diketahui? Karena memang ukurannya sangat besar begitu. Karena itu kita perlu membuat sampel untuk mengestimasi ukuran dari populasi tadi itu. Dalam hal ini rata-rata populasi. Jadi dari sampel itu kita akan dapat apa yang disebut dengan rata-rata sampel atau rataan sampel yang biasanya disimbolkan dengan huruf X bar. Jadi X bar. Nah, X bar ini biasanya diberikan notasi dengan N. Nah, X bar N. N itu menunjukkan ukuran sampel. Nah, ukuran sampel. Jadi, kalau begitu pertanyaan dari statistik inferensial apakah X bar N ini, rata-rata sampel ini, bisa digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rataan populasi. Jadi itu tugasnya statistik inferensial. Demikian juga untuk yang lain, misalnya di populasi kita punya pasti namanya varian populasi. Itu varian populasi. Dan ini biasanya kita estimasi dengan tentu varian. Nah, varian itu varian sampel bisa disimpulkan dengan S. Itu varian sampel berukuran N. Ya, nah, ini yang digunakan untuk mengestimasi juga varian populasi. Oke, jadi kalau begitu sudah jelas bahwa statistik inferensial berurusan dengan tugas untuk mengestimasi dari ukuran yang didapat pada sampel untuk mengestimasi, untuk menarik kesimpulan tentang ukuran-ukuran pada populasi. Nah, itu tugasnya. Kita lanjut dengan statistik deskriptif. Nah, sedangkan statistik deskriptif itu tidak ada lagi istilahnya kata sampel, tidak ada lagi. Jadi tidak kita menggunakan sampel, jadi kita gunakan data saja, begitu. Jadi sudah data saja. Tidak kita memperhatikan atau menyebut populasi. Jadi yang penting ada data. Dari data itu nanti diteliti sifat-sifatnya, digambarkan bagaimana kecenderungannya dan sebagainya. Kemudian berapa rata-ratanya, rata-ratanya benar, berapa mediannya, berapa modusnya dan sebagainya. Nah, jadi sampel tidak lagi, atau populasi dan sampel tidak lagi menjadi istilah yang harus digunakan secara kaku kalau di statistik deskriptif. Nah, selanjutnya statistik deskriptif lalu berusaha mendeskripsikan sesuatu. Misalnya, berapa banyaknya laki-laki atau wanita pada sampel ini. Nah, kalau dalam konteks yang lebih luas misalnya, bisa kita bertanya misalnya, bagaimana tren penjualan mobil 3 tahun terakhir? Gini misalnya pertanyaannya. Jadi akan digambarkan apa naik apa turun untuk produk yang 1, produk yang 2, produk yang 3, bagaimana distribusinya. Nah, itu tugasnya. Dia tidak mempunyai tugas untuk meramal, untuk menarik kesimpulan untuk populasi atau tidak. Gitu. Contohnya, ini misalnya kita bisa statistik deskriptif itu disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Sesuai dengan namanya, di lingkaran, ya kan? Lingkaran. Misalnya tentang penjualan mobil. Itu misalnya tentu jumlah keseluruhannya itu harus 100%. 100%. Ya, 100%. Ya kan? Kemudian bagian-bagiannya. Nah, tentu misalnya untuk produk tertentu, ini Toyota misalnya saja ini menguasai pasar Indonesia gitu misalnya.
Ya, jumlahnya 48% gitu misalnya penjualan. Sedangkan produk yang lain, misalnya Honda gitu, adalah 19%, tentu diwakili oleh warna ini gitu. Sedangkan Toyota tadi diwakili oleh warna ini, begitu ya. Demikian juga dengan yang ini 7%, yang ini 8%, yang 18%. Oke. Jadi ini hanya menggambarkan saja. Tidak bisa dapat kesimpulan. Mungkin kesimpulannya hanya ya dalam hal ini Toyota yang mungkin paling favorit untuk bulan ini atau untuk tahun ini. Nah, ini hanya segitu sebenarnya. Apakah untuk berlaku untuk seluruh Indonesia atau seluruh dunia atau di negara lain juga sama? Harusnya tidak ada kesimpulan tentang begitu ya. Hal yang sama juga bisa digambarkan dalam bentuk ya ini suka-suka. Mungkin ada suatu data yang cocok digambarkan dengan diagram batang. Ada data yang lain bisa cocok digambarkan dengan grafik poligon dalam hal ini. Ya, poligon artinya artinya banyak, gon itu artinya sudut. Jadi sudutnya banyak. Nah, dalam hal ini bisa ditampilkan sudutnya yang lekuk-lekuk begini dalam bentuk garis ya, gitu. Misalnya di sini bisa lihat bahwa ada pertumbuhan pergerakan. Nah, dari tahun 2017 sampai 2018, 19, 2020 ada kecenderungan datanya berubah. Begitu. Dari 2017 naik, 2018 kemudian turun, 2019 dan 2020 turun gitu misalnya. Ya masuk akal ya karena ini masa pandemi. Di samping itu bisa juga dinyatakan dengan bentuk-bentuk yang lain misalnya diagram batang. Tuh. Tahun 2017 berapa misalnya, tahun 2018 berapa, tahun 2019 44% misalnya, tahun 2020 76% misalnya. Nah, jadi ini pilihan-pilihan gambar ini tentu ada nanti plus minusnya. Kita akan bahas soal itu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih.